Babak baru kasus video sur mirip artis Gisela Anastasia. Polisi akan mengumumkan hasil forensik wajah pemeran di video mesum mirip mantan Gading Martin itu. Seusai penyelidikan saksi ahli, pihak Polda Metro Jaya menjadwalkan rilis forensik wajah terkait video viral mirip Gisel itu pada Jumat 20 November 2020. Lewat hasil forensik tersebut, masyarakat kan dapat mengetahui siapa sebenarnya pelaku tindak asusila tersebut. Apakah Gisela Anastasia atau perempuan lain? Hasil pemeriksaan ini juga akan digunakan sebagai dasar penyelidikan lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus membeberkan perkembangan penyelidikan Kamis 19 November 2020. Selain pelaku dan saksi terkait, pihak kepolisian juga menggandeng sejumlah saksi ahli. Para pakar tersebut akan bekerja sama meneliti isi video sur mirip Gisel yang sempat menggegerkan publik. Perkembangan kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman semuanya, menyangkut adanya video asusila yang mirip saudara GA, ujar Yusri dalam kanal YouTube KH Infotainment. Sudah beberapa saksi yang kita lakukan pemeriksaan, baik itu saksi pelapor, saksi yang lain, dan juga beberapa saksi ahli. Baik itu saksi ahli hukum, kemudian saksi ahli ITE, juga saksi ahli IT. Dalam hal ini saksi forensik, imbuhnya. Yusri menyebutkan adanya sejumlah bukti yang dapat digunakan untuk memberatkan pelaku, terutama 2 orang tersangka yang telah ditangkap sebagai dalang penyebaran video. Kemudian beberapa alat bukti yang sudah kami kumpulkan, lanjut Yusri, dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka yang sekarang sudah dalam penahanan. Yang pertama, inisialnya PP. Yang kedua, inisialnya NM. Yang memang kita ketahui bersama ialah memang yang masif melakukan penyebaran video asusila tersebut di media sosial, bebernya. Ternyata masih ada satu pihak lagi yang kini menjadi buronan polisi. Sosok tersebut adalah pemilik sebuah akun yang kini sedang berusaha ditangkap. Perangkat dari pengembangan tersebut, masih ada satu lagi yang kita lakukan pengejaran terhadap satu akun. Sudah kita profiling. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa amankan yang bersangkutan, tutur Yusri. Selain itu, setelah bekerja keras sekian lama, penyelidikan dari para saksi ahli telah menemukan titik terang. Tak lama lagi, masyarakat akan mengetahui siapa pelaku di balik tindak asusila dalam video berdurasi 19 detik itu. Yusri menjadwalkan bahwa pada Jumat 20 November 2020 hasil pengenalan wajah tersebut akan diumumkan ke publik. Hari ini dari forensik, saksi forensik untuk wajah dan juga apa yang tertera di dalam video yang beredar tersebut. Ini sementara dilakukan pendalaman bersama tim, ujar Yusri. Kalau kita harapkan hari ini bisa tahu hasilnya, tapi sampai dengan saat ini barusan sudah saya tanyakan, ini masih terus bekerja. Kalau memang bisa selesai besok, saya akan sampaikan bagaimana progres daripada hasil pemeriksaan terhadap saksi ahli untuk forensik. Kita nanti akan bisa mengetahui wajah siapa di situ. Kemudian juga alat-alat yang ada semua di dalam video tersebut, pungkasnya. Ahli hukum pidana Khairul Huda memberikan tanggapan atas kasus video sur mirip penyanyi Gisela Anastasia. Kasus video sur mirip Gisel memang sudah memasuki babak baru setelah tertangkapnya 2 tersangka. Pemanggilan para saksi pun dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Beberapa waktu lalu, Gisel dipanggil untuk dimintai keterangan pihak yang berwajib. Berbagai pertanyaan lantas bermunculan ke publik tentang apakah orang yang membuat video tersebut akan mendapatkan hukuman. Khairul Huda memberikan tanggapan terkait hal tersebut.
Khairul Huda menjelaskan bahwa adegan sur itu sengaja direkam sendiri oleh wanita pada video tersebut. Orang-orang yang beradegan bersenggama di dalam video tersebut itu adalah mereka yang merekam sendiri adegan tersebut, kata Khairul Huda. Tidak seperti dialog kita malam ini. Saya yang berbicara, lalu Anda yang merekam, imbuhnya. Ini kan dia sendiri yang membuat, yang memproduksi gambar hidup pornografi tersebut, tandasnya. Sedangkan wanita itu tentu terancam hukuman karena sengaja memproduksi. Dengan kata lain, hukuman yang diterima akan sama dengan orang yang menyebarluaskan. Yang kedua adalah perbuatan penyebarluaskan. Nah, sifat penyebarluaskan adalah kelanjutan dari perbuatan membuat, ujar Khairul Huda. Jadi tidak mungkin ada orang yang menyebarluaskan tanpa ada orang yang membuat pornografi, imbuhnya. Kebetulan dalam hukum kita, dalam undang-undang pornografi, baik dalam perbuatan, membuat atau memproduksi dengan perbuatan yang menyebarluaskan itu, diancam dengan ketentuan pidana yang sama, dalam pasal yang sama, dan norma larangan yang sama, tandasnya. Cuma sifatnya alternatif saja. Artinya, perbuatan membuat dan menyebarluaskan ini setara atau sebanding, jelasnya. Tak terhenti di situ saja, Khairul Huda beranggapan orang yang memproduksi juga menjadi penyebar video sur mirip Gisel itu. Apa yang saya baca di media sosial dan media massa, bahwa ini direkam oleh kamera ponsel yang bersangkutan berarti disimpan di perangkat pribadi yang bersangkutan, kata Khairul Huda. Bukan tidak mungkin penyebarluasannya melibatkan yang bersangkutan, imbuhnya. Diberitakan selanjutnya, kasus video sur mirip Gisela Anastasia membuat penyanyi asal Surabaya ini jadi sorotan. Banyak yang menyebut pemeran dalam video tersebut mirip dengan Gisel karena ada banyak hal yang serupa. Terbaru, viral sebuah hal yang disebut mirip antara Gisel dengan pemeran video tersebut, yaitu kebiasaan Gisel menjulurkan lidah ketika berada di depan kamera. Kebiasaan Gisel ini beberapa kali tertangkap kamera kala ia sedang merekam video. Yang terbaru adalah kala Gisel melakukan video call dengan Denada. Usai menyalakan kamera, Gisel menjulurkan lidahnya secara spontan. Kemudian ia kembali berbicara dengan Denada yang sekarang sedang berada di Singapura. Cuplikan foto Gisel kala menjulurkan lidah ini pun viral lagi di media sosial. Banyak yang kembali membandingkan antara pemeran video sur dengan Gisel. Namun Gisel sendiri tak memberikan tanggapan meski banyak yang bertanya ke akun pribadinya. Sampai berita ini diturunkan, masih berusaha mendapatkan keterangan lebih lanjut dari mantan istri Gading Marten ini. Bagaimana menurut pendapat Anda?